La hayata illa bil Islam, walal Islama illa bil jihad, walal jihada illa bid da'wah, wala da'wata illa bil muqaddimah, wa khairul muqaddimah ya'ni bis salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallal halala wa harramal harama wa faddala man talabal rizqal halal ala kathirin minal anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nabiyil karim alladzi dalla ummatahu ala al-halal wa hadzarahum minal haram wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, serta memuliakan orang-orang yang mencari rezeki halal. Salawat berangkai salam dan keberkahan semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia yang menunjukkan jalan yang halal kepada umatnya dan memperingatkan mereka dari yang haram, serta kepada keluarga dan para sahabat beliau. Dewan juri yang saya muliakan, Sobat Fasyr Sumatera yang dirahmati Allah. Hari ini kita hidup di zaman yang serba cepat, yang dicari hanya yang bisa memberi manfaat, tetapi lupa mana yang membawa selamat. Yang dikejar hanya dunia dan pangkat, sampai halal haram tak lagi diperhatikan dengan tepat. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu, hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu pentingnya gaya hidup halal. Sobat Fasyr Sumatera yang dirahmati Allah, ketika mendengar kata halal, sebagian orang memahaminya hanya sebatas makanan dan minuman saja. Padahal Islam menganggap halal sebagai sebuah sistem kehidupan. Seperti cara mencari rezeki harus halal, cara berbisnis harus halal, cara berpakaian, menggunakan media, bahkan cara menikmati harta pun harus halal dan baik. Mengapa ini penting? Karena gaya hidup halal bukan hanya sekedar urusan ibadah pribadi, tetapi merupakan pondasi ekonomi yang akan membawa rahmat bagi masyarakat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Menurut Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatih Al-Ghaib, perintah Allah untuk mengambil yang halalan thayyiban tidak hanya berkaitan dengan makanan, tetapi segala hal yang dilakukan manusia dalam kehidupannya. Karena itu, ayat ini dapat dipahami sebagai perintah untuk menjalankan gaya hidup yang halal, baik dalam mencari rezeki, bekerja, berbisnis, maupun berperilaku. Sebab sesuatu yang halal akan membawa keberkahan, sedangkan yang haram akan merusak kehidupan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa Allah hanya menerima yang halal dan baik. Maka dari itu, seorang muslim dituntut untuk menjaga seluruh aspek dalam kehidupannya agar tetap berada di jalan yang benar. Imam Ibnu Rajab rahimahullah menjelaskan bahwa amal yang baik tidak akan diterima jika berasal dari sesuatu yang tidak baik. Ini menunjukkan bahwa keberkahan hidup sangat berkaitan dengan kehalalan rezeki dan cara hidup seseorang. Sobat Fasyr Sumatera yang dirahmati Allah,
Allah. Inti dari gaya hidup halal adalah kesadaran bahwa setiap rezeki dan setiap aktivitas akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena itu, ada beberapa hal yang perlu kita biasakan. Yang pertama, biasakan memilih yang halal dan baik dalam setiap kebutuhan hidup, bukan hanya yang murah dan menguntungkan. Yang kedua, bangun kejujuran dalam setiap pekerjaan dan usaha, karena kepercayaan adalah pondasi keberkahan ekonomi. Dan yang ketiga, gunakan media sosial dan teknologi secara bertanggung jawab. Jangan sampai keuntungan didapat dari fitnah, kebohongan, ataupun merusak orang lain. Dewan juri yang saya muliakan, Sobat Fasyar Sumatera yang dirahmati Allah, gaya hidup halal bukan hanya sekedar aturan agama, melainkan bentuk kesadaran untuk membangun ekonomi rahmatan lil alamin. Ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi menghadirkan kebaikan, keadilan, dan manfaat bagi sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk memilih yang halal dan baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kita bahwa Allah hanya menerima yang baik, dan para ulama menjelaskan bahwa keberkahan hidup lahir dari sumber yang baik pula. Karena itu, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Jadikan halal bukan hanya sekedar label, tetapi prinsip hidup. Karena hidup yang baik bukan tentang harta yang banyak, tetapi tentang keberkahan yang ada di dalamnya. Semoga Allah senantiasa membimbing kita agar hidup dalam kehalalan, diberikan rezeki yang baik, hidup yang tenang, serta kemampuan untuk menjadi bagian dari ekonomi rahmatan lil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.